Di press conference untuk film persembahan dari V-Cinema Pictures yang akan tayang tanggal 2 Februari 2023 merupakan lanjutan cerita dari nanti kita cerita tentang hari ini yang masih disutradarai oleh Angga Dwi Sasongko dan diangkat dari intellectual property. Boleh lo tepuk tangan dulu silahkan dari IP karya Marcella FP. Nah buat teman-teman media juga nanti akan kami persilakan untuk ngobrol dan bertanya kepada filmmakers dan juga para cast yang sudah hadir hari ini. Namun sebelumnya juga kita ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang telah membantu pembuatan film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Ada Sunsilk Black Shine, rambut hitam berkilau dengan Sunsilk Black Shine, bikin kamu berkilau bareng Bestimo. Kemudian ada The Palace Jeweler, ada Avo Skin, All About Your Beauty, dan ada Fox kilaukan harimu. Dan terima kasih untuk semua sponsor yang selalu mendukung film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang sehingga nanti bisa disaksikan oleh terlibat di balik film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Yang pertama kita undang bersama kita tepuk tangan untuk sutradara dari film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, Mas Angga Dwi Sasongko. Silakan bersama kita Mas Angga. Oke, selanjutnya juga produser dari film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang ada Tarsi Evaranti. Silahkan bersama kita. Saya untuk penulis naskah film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang ada Irfan Ramli. Silahkan Bu Irfan bergabung bersama kita. Dan juga IP owner dari NKCTHI ada Marcella FP. Kece selalu bergabung bersama kita. Kita bersama dengan para filmmakers terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan ngobrol dengan para cast. Kita akan undang juga, tapi kita akan ngobrol dengan para filmmaker yang sudah hadir hari ini. Ini sangat luar biasa. Teman-teman media baru aja selesai menonton. Nanti kita juga akan mengundang teman-teman cast. Tapi kita ngobrol dulu sebentar dengan filmmaker yang sudah hadir hari ini. Mungkin pertama langsung ke Mas Angga Sasongko. Mas Angga, ini teman-teman media baru aja selesai menonton. Dan kita penasaran banget mau bertanya gimana dari segi penceritaan dan juga cinema experience yang dihadirkan di Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang ini. Karena ini kelihatan beda banget dari film-film Mas Angga sebelumnya. Silakan Mas Angga Sasongko. Sebenarnya kalau ngelihat dari 4 film terakhir, 3-4 film terakhir, ada kesinambungan gitu ya, diantaranya salah satunya sejak NKCTHI yang pertama, nanti kita cerita tentang hari ini, saya coba eksplorasi dengan pendekatan non-linear storytelling, jadi timelinenya acak gitu. Itu juga terjadi di Story of Kale, di Mencuri Raden Saleh gitu. Dan kemudian di sini sebenarnya yang menarik adalah waktu saya bikin nanti kita cerita tentang hari ini, film itu secara sadar kami membangun dunianya karena kan baru, maksudnya dari bukunya Marcella, terus saya waktu itu produsernya Anggia, ada Bang Adrianto Sinaga, ada Pak Yadi Sugani sebagai DOP. Kami berusaha membuat filmnya dunia universe-nya gitu ya, maksudnya karakter-karakternya seperti apa, dunianya kayak apa, kotanya yang dipakai di bagian mana, selatan Jakarta, dan segala macam. Waktu pas bikin Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, saya sadar banget bahwa saya bukan orang London dan saya nggak pernah tinggal di sana, sehingga apa yang saya lakukan adalah saya berusaha menjadi orang yang mengamati gitu, bukan membuat gitu. Jadi kayak yaudah yang saya tangkep lewat kamera saya adalah dunianya Aurora gitu. Makanya kenapa di awal para pemain termasuk Sheila Dara itu berangkat duluan untuk bisa merasakan, mengalami apa rasanya hidup di sana, menjadi seorang seniman dan segala macam. Sehingga berbeda dengan yang pertama di mana misalnya kamera ditempatkan dengan cara yang sangat terkontrol. Di sini kamera dibuat se-fleksibel mungkin untuk bisa lebih menangkap intimasi dari tiap karakter dan relasi-relasinya bersama tim yang lain. Di sini kami lebih
ngikutin atau masuk ke dalam dunianya Aurora sebentar, karena Aurora di yang pertama kan udah kita bentuk, dan kemudian dia hidup entah bagaimana, banyak sekali fans yang sangat relate terhadap Aurora, dan dia hidup dengan imaji dari masing-masing penonton dan pembaca gitu, sehingga saya nggak pengen membuat ini jadi milik saya aja gitu. Jadi ya udah, Sheila Dara sebagai Aurora, ya udah kamu ngapain, saya rekam gitu sih pendekatannya. Dan juga yang eksperimental sebenarnya adalah bagaimana saya dan Ipang, nanti Ipang mungkin bisa juga cerita, kami menulis ini dengan kesadaran timelinenya acak. Dan kalau yang pertama tuh timeline acak itu kita bisa identifikasi, oh ini masa lalu, ini masa sekarang. Kalau ini tuh bahkan kadang-kadang ada yang kita lompat ke 2 bulan ke belakang, lompat tiba-tiba ke 2 hari ke depan, lompat tiba-tiba ke 3 minggu ke depan, balik lagi ke 4 minggu ke belakang gitu, tanpa ada identifikasi. Kenapa kami melakukan itu? Sebenarnya karena kami ingin coba satu metode penceritaan di mana orang tuh nggak perlu memahami garis waktu, tapi bagaimana semenjak film mulai sampai film berakhir, penonton tuh diajak terlibat dengan karakternya, sehingga alur cerita itu disusun berdasarkan development karakternya. Kayak contohnya mungkin teman-teman di awal memang kita bikin seakan-akan Aurora tuh emang yang nggak bener aja, emang ini anak nggak bener aja, nggak ngabarin orang tuanya, dan saya menempatkan adegan di kafe itu untuk penonton bisa simpati ke kakak dan adiknya gitu. Jadi waktu pas Aurora menjelaskan nggak perlu ada lah suaranya, jadi kita taruh kameranya di luar gitu. Tapi itu memang sengaja untuk membuat penonton tuh mengalami ketidaksepahaman dulu dengan Aurora, lalu kemudian memahami sampai akhirnya mengerti dan kemudian menangis bersama Aurora gitu. Yes, gitu. Ya, tepuk tangan dong untuk Mas Angga Dwi Masasongko ini, satu yang beda dan luar biasa. Jadi cinema experience-nya juga beda yang dialami oleh penonton nanti ya Mas ya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita akan mengundang para cast yang juga sudah hadir hari ini nih. Langsung aja kita panggilkan satu persatu. Tepuk tangan dong untuk Sheila Dara Aisyah. Silakan. Selanjutnya ada Rahel Amanda. Oke, kita undang juga ada Rio Dewanto. Selanjutnya ada Ganindra Bimo, Jerome Kurnia, dan juga Lutesha. Oke. Siap, nanti silakan bergabung bersama kita juga dengan teman-teman cast yang lain. Namun tadi juga udah lengkap, sekarang sudah ada para pemain juga. Lutesha boleh berada di tengah dulu, silakan. Oke. Baik, silakan. Oke, para guys juga sudah hadir. Namun kita lanjut dulu sebentar ke Mas Angga Dwi Masasongko sebagai sutradara. Tadi sudah menjelaskan secara metode yang juga sudah di spill di Instagramnya Mas Angga gitu ya. Tapi juga teman-teman media juga bertanya juga nih Mas, dan juga kita ya sempat bilang di Instagram kalau Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang ini akan menjadi film drama terakhir dari seorang Angga Dwi Masasongko yang dikerjakan. Ini gimana Mas? Ini mau vakum dulu bikin film drama atau gimana? Dan kenapa statement itu muncul? Silakan dari Mas Angga. Sebenarnya masih ada satu yang akan rilis. Oke. Tapi sudah selesai dikerjakan duluan. Okay. Itu adalah versi penutup dari rangkaian 3 kakak beradik ini. Tapi nanti tayangnya kita akan ada pengumuman beda lagi. Tapi ini udah bahkan filmnya dibuat sebelum film ini. Oke. Gitu. Tapi ya sebenarnya 3 hal sih dia, maksudnya gue tuh sebenarnya ngerasa kayak old soul gitu. Apa ya? Udah menyutradarai, udah jadi sutradara tuh hampir 20 tahun ternyata. Udah 20 tahun masih hampir 20 tahun gitu. Mungkin karena mulai terlalu awal gitu ya. Saya mulai bikin film dari umur 19 tahun, maksudnya bikin film film panjang dari umur 19 tahun, dan sekarang udah masuk mau ke tahun ini, tahun ke-19, tahun depan tahun ke-20 dari perjalanan karir. Dan ada keinginan untuk
untuk kayak kalau fase tuh ya gimana ya, mengeksplorasi hal yang lain. 20 tahun saya rasa kebanyakan film saya drama gitu. Oke. Terus abis itu mungkin perlu sebuah rasa dimana kalau bangun pagi ke kantor atau masuk ke sebuah project tuh punya rasa yang baru, exciting gitu terhadap apa yang mau dilakukan, sesuatu yang nggak pernah saya lakuin sebelumnya, sesuatu yang apa namanya, butuh sekali energi besar untuk belajar lagi gitu. Tapi juga mungkin yang lain adalah sebagai apa ya, orang yang memimpin sebuah institusi kayak Visinema gitu. Yeah. Saya rasa juga saya punya privilege untuk bisa bikin apa yang saya mau gitu kan ya. Dan kemudian kalau saya harus bikin berarti saya yang harus ambil resiko gitu. Kalau misalnya ada project-project yang sifatnya apa namanya, sesuatu yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, ya lebih baik dimanfaatkan oleh bakat atau talenta-talenta yang baru. Jadi kayak ada sehingga saya bisa membuat sebuah proyek-proyek yang mungkin lebih beresiko gitu. Okay. Dan mungkin secara jumlah juga nggak jadi lebih banyak, jadi punya waktu untuk jadi mentor gitu. Karena buat saya sekarang jadinya akhirnya setelah mau masuk ke 20 terus apa lagi, mungkin ya sharing gitu ya, untuk kemudian grow lagi gitu. Yeah. Karena kalau nggak dibagi pengalamannya ya akan end up di saya aja, dan saya jadi akan ngerasa jadi manusia yang nyaman terus gak kemana-mana gitu. Itu yang saya takutin. Makanya mungkin apa namanya, ini jadi titik baru dari perjalanan karir saya sebagai sutradara. Bukan berarti nggak akan bikin lagi, tapi mungkin untuk beberapa tahun ke depan saya nggak punya rencana itu. Oke, siap. Tepuk tangan dong untuk Mas Angga. Pasti kita selalu menantikan eksperimen apa lagi dari seorang Mas Angga Dwi Masasongko. Sebelum kita lanjut, kita juga sudah kedatangan Sheila Dara Aisyah. Silakan tepuk tangan dong bergabung bersama kita. Ini dia. Sesuai dengan film, silakan Sheila sudah bergabung bersama kita. Sebelum ke Marrakesh, kita juga akan ngobrol dengan produser terlebih dahulu. Nanti kita akan mau ngobrol dulu. Jadi nanti akan ada nilai dan juga experience apa nih sebenarnya yang ingin diberikan kepada penonton, khususnya nanti mulai di tanggal 2 Februari 2023 nanti. Silakan. Oke, kalau nilai sih mungkin ya film ini tuh berkembang ya, karakter tuh berkembang. Jadi bisa dibilang bagaimana kita menerima pendewasaan diri dengan penerimaan diri sendiri gitu. Jadi nilai itu sih yang pengen disampaikan dari cerita si Aurora di London ini gitu, kalau dinilai. Siap. Nah, kalau di London sendiri kan tadi juga jadi pertanyaan. Tadi saya nonton tuh sebetulnya media banyak yang nanya, kenapa mengambil tempat-tempat yang anti mainstream gitu sebagai latar? Kalau kita tidak melihat hal-hal yang biasa kita lihat, misalkan yang kita bayangkan di London gitu. Iya, benar kata Mas Angga. Jadi kita memang pengen ngasih suasana lain juga ke penontonnya. Maksudnya biar tahu gitu, London gak cuman yang ada di landmark-landmarknya, tapi bagaimana di sini kita pengen ngasih sudut pandang yang sangat dekat, bagaimana seorang Aurora itu menjadi orang yang tinggal di London, bukan orang yang cuman sehari 2 hari tinggal di London, sehingga kita nggak ngasih touristy site di sana. Yes. Jadi ya itu kehidupan yang sangat dekat, dan memang dari hasil muter-muter kita bertiga, kita menemukan titik-titik yang dimana oh ini cocok di Lane gitu, bagaimana Jem tinggalnya di East Timur, iya di East London gitu. Iya. Iya, maksudnya di East London. Iya, bagaimana kita kasih landmark itu bahwa ada iya benar-benar. Wah, ini emang nyata ada relate dengan yang di sana seperti ini. Intinya relate bagaimana karakter-karakternya hidup di ruang-ruang tersebut gitu. Oke, siap. Terima kasih. Kita ke Bung Imang sebagai penulis. Bung Imang, kita juga pengen nanya nih. Secara kronologi cerita tadi Mas Angga juga sudah sedikit menceritakan gitu ya. Kita lihat tadi kan alur filmnya menarik banget. Memetakannya gimana sih? Ngobrol sama Mas Angga, sama Tarsi juga ngobrol tentang memetakan cerita di sini gimana? Terima kasih buat pertanyaannya. Selamat sore teman-teman. Tadi Angga sebenarnya udah sempat bilang gitu bahwa di beberapa proses terakhir sebagai partner kreatif gitu,
kami selalu berusaha men-challenge cara penceritaan gitu. Dan salah satu yang mungkin perlu di-highlight bahwa NKCTHI sendiri itu kan memang secara model penceritaan dia non-linear gitu. Lalu kemudian ini cerita yang menarik adalah Angga habis bikin Mencora dengan Saleh, lalu dia bilang ke gue, Ipang, gue mau syuting Jalan yang Jauh, tapi kira-kira apa ya kebaruan yang bisa kita olah di sana gitu. Tentu saja kalau di bagian gue berarti tawarannya adalah bagaimana script development itu dilakukan kan. Dan kalau pertanyaannya bagaimana kita memetakan itu, sebenarnya salah satu keyword paling utama gitu dari prosesnya itu sebenarnya adalah bagaimana kita menempatkan feeling. Feeling Aurora tuh jadi sesuatu yang sangat signifikan untuk kami ikuti gitu. Jadi kami pengen ngasih apa dulu ke penonton lihat, lalu kemudian diikuti dengan apa, itu jadi sesuatu yang penting. Jadi kita mencoba menyusun sesuatu yang punya irama gitu, punya ritme gitu. Dan mungkin yang menarik juga untuk saya highlight untuk membantu proses ini, seperti biasa sebenarnya kami selalu bekerja based on research. Jadi kami tidak datang hanya karena Angga pengen bikin film di London atau Ipang pengen menuliskannya, tapi kami melakukan serangkaian riset yang kemudian kami olah untuk menceritakan kehidupan Aurora gitu. Kita 2 bulan di London, ya 2 bulan di London untuk observasi di sana, terus juga kemudian proses dengan yang menarik juga memang karena NKCTHI ini dari awal banget, saya kebetulan di film pertama saya yang nge-lead proses developmentnya, kita memang bermain dengan data gitu, dan kita percaya bahwa NKCTHI ini sesuatu yang memang milik audiens gitu. Jadi audiens ngasih perasaannya, sharing perasaannya, dan kita nggak boleh lupa itu. Makanya kita memulainya selalu dari sana. Kira-kira orang pengen lihat apa sih yang dialami Aurora di London, makanya kita start dengan itu. Kalau dari skala 1 sampai 100 kesulitannya untuk pemetaan tadi yang di development cerita ini berapa banyak sih? Berapa sulit sih? Kalau saya selalu bilang kerja sama Angga Sasongko nggak pernah nggak sulit, selalu menantang. Gua udah bertahun-tahun, 10 tahun terakhir gua kerja sama Angga Sasongko dan selalu menantang karena kita selalu mulai dari nol lagi. Kita nggak pernah mau mengulang apa yang sudah pernah kita buat gitu. Jadi kita selalu pergi lebih jauh. Jadi kalau 1 sampai 100 berapa lo boleh hitung sendiri. Nah, betul. Ini emang selalu ada hal baru ya Mas Angga setiap yang ingin dikerjakan dari seorang Mas Angga Sasongko, sehingga tadi treatment yang di Jalan yang Jauh ini tercipta gitu, sekaligus script development dan lain-lain. Sebenarnya kan beban terbesar saya misalnya kalau di Visinema tuh kan ya saya istilahnya kalau perang tuh ada di depan gitu ya. Dalam industri kita punya kompetisi di internal, kita juga gimana terus mencari cara untuk growing sebagai sebuah kelompok gitu, dan ya berusaha jadi example sih. Maksudnya kalau saya kerja melakukan apa yang dikerjakan sama teman-teman yang lain yang sudah dikerjakan, kan saya nggak memberikan satu guidance baru gitu. Jadi selalu saya bebannya adalah saya harus diharuskan untuk terus nge-push limit, terutama dalam penciptaan, kreasi dan produksi gitu. Yes, oke, itu ya. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi. Nih kita ke Cecel sekarang sebagai pemilik intellectual property dari NKCTHI. Melihat hari ini dan juga sudah menonton film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, gimana perasaannya dari sebuah IP yang dimiliki Cecel bisa sebesar dan seserius ini dikerjakan oleh Mas Angga, Tarsi, dan juga teman-teman dari Visinema. Silakan Cel. Oke, terima kasih, pertanyaan yang cerdas sekali. Terima kasih banyak sudah hadir sore ini. Ini yang ditunggu setelah 3 tahun. NKCTHI rilis, akhirnya bertemu lagi, hadir di ruangan ini. Perasaan pasti klise. Udah kata Bang Mas jawab biasa aja sih, enggak ya? Perasaannya pasti kayak perasaanku di luar, aku gak punya ekspektasi. NKCTHI itu sudah memenuhi ekspektasi terakhir kemarin. Aku nggak buat ekspektasi gimana-gimana lagi. Ada pemikiranku, aduh dibikin kedua, ketiga maksa nggak ya? Ini kayak cuma bisnis doang nggak ya? Atau apa nggak ya? Ternyata setelah aku baca skripnya, sampai ke proses, sampai hasil aku nonton, aku sadar memang pesan ini perlu disampaikan. Pesan ini masih relevan dan memang ini benang merah dari NKCTHI yang mau disampaikan. Jadi saat nonton film itu lega. Kok nggak nyimak sih?
Nyimak dong. Kemana Mama Maria sama Rio? Karena kuping selalu kesini. Iya. Untung udah sama Cecel. Padahal gue lagi tanya berikutnya ke Cecel. Iya, gue takutnya lo tanya doang, tapi lo gak pengen tahu jawabannya. Kebetulan mata saya juling ya, jadi satu kesana satu kesana. Nanti kita tes ya terakhir. Iya dong, saya diulang hafal nih jawaban dari Mas Angga pertama juga saya masih hafal. Ya. Lanjut. Ya gitu, rasanya lega karena ada ketakutan kalau ini dieksploitasinya sekedar untuk uang semata atau bisnis semata. Ternyata enggak. Ternyata kita ketemu dengan orang yang tepat di sinema, dan semua orang di balik layar ini memberikan yang terbaik untuk bayiku tadinya. Sekarang bukan cuma bayiku, ini jadi bayi bersama orang-orang, dan cerita ini milik banyak orang. Dan semoga teman-teman yang hadir di sini ngerasa ini bagian dari kalian juga. Amin, siap, terima kasih Caca. Tapi kan juga banyak teman-teman fans di luar sana, fans dari NKCTHI. Apa Caca mau disampaikan buat teman-teman? Tapi yang tadi lu nangkep ya? Oh, nangkep banget. Luar biasa. Oke. Saking nangkep itu London berasa rumah gue juga. Oh, kelihatan. Kelihatan kan? Silakan jawab, kan ada fan day, mungkin bisa disampaikan dari teman-teman media di sini untuk ke seluruh fans dari NKCTHI. Harapannya pasti kalau ini kan temen aku di sebelah suka ngobrol nih, aku tegur dulu ya. Kata Cecil tuh adil ya, gak cuma nafas ya, tapi temen pemain juga ditegur kalau nggak perhatiin. Kita dengerin Iya, Awan emang ngajak ngobrol mulu biar cair ya. Oke, lanjut. Pastinya harapan dari hari pertama 2016 aku tulis karya itu, aku berharap pesan baik itu bisa menular berlipat ganda lewat medium-medium lainnya. Dan saat karya ini dirilis, pasti besar harapannya bisa sampai ke banyak orang, bisa bawa pesannya ke keseharian, mengubah hidup teman-teman setidaknya 1% aja. Jadi hidup aku, hidup teman-teman di sini ada gunanya lah. Jadi titip salam untuk sampaikan pesan baik kalau memang berkenan. Itu dia. Marcella F. Tepuk tangan untuk Cece. Thank you. Kita ke para pemain sekarang, dimulai dari kesalahan dari orang-orang ini banyak banget ya. Dan tadi di sini ada relate dari Mas Ais. Mana Mas Ais? Nangis nih Mas Ais. Tuh, katanya relate banget ya sebagai anak tengah ya. Dan juga ya teman-teman media tadi yang juga sudah nonton ini, sebenarnya karakter Aurora di sini kalau menurut seorang Sheila sendiri ke developnya seperti apa sih, proses pendewasannya seperti apa di film ini? Silakan. Kalau menurut aku sih yang menarik, aku ngelihat Aurora di sini lebih kompleks karena kalau di film nanti kita cerita tentang hari ini, kita cuma ngelihat relasi Aurora sama keluarganya, sama orang tuanya, sama kakaknya, sama adiknya gitu. Tapi di Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, kita bisa melihat gimana dunia Aurora setelah di London, ketemu lingkungan baru, ketemu teman-teman baru, gimana ketika dia untuk pertama kalinya jatuh cinta gitu, dan apa impactnya ke hidup dia akhirnya. Jadi menurut aku salah satu pendewasaan yang terlihat jelas, aku ngerasa di sini Aurora lebih belajar untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan instead of dipendem aja sendirian. Yes, itu juga kita rasakan. Tapi gimana selanjutnya nge-build chemistry sama Jem atau Mas Bimo? Dia kan ngerasa banget ya toksiknya. Tadi kita berasa ada bagian di mana kayak kita ngerasa yes benar Aurora gitu, tapi ada di mana jangan gitu Aurora itu tuh. Ada juga bagian gitu. Nah itu gimana ngobrol berdua sama Bimonya buat ngobrolin tentang toxic relationship ini? Wah susah banget sih Bimo. Sebenarnya ayo kita citranya Ganindra Bimo. Oke. Udah sih, nggak usah lu tambahin. Coba gimana? Sebenarnya gampang banget untuk build chemistry sama Bimo, untuk diskusi, karena memang sebelum di judul ini kita udah pernah kerja bareng. Yeah. Jadi kita juga udah temenan, jadi diskusinya lebih nyaman, lebih terbuka. Kalau ada yang aku nggak suka atau Bimo nggak suka, langsung kita ungkapin saat itu juga. Jadi kita tahu batas nyaman masing-masing sampai mana. Oke, persahabatan Hanikit dan juga Aurora ini juga jadi perhatian teman-teman juga pada saat tadi kita nonton. Kalau dari pandangan dari kacamata Aurora sendiri gitu, persahabatan seperti apa sih yang ke-build antara
Aurora, Hani dan juga Kit di Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang ini? Wah, takut banget ada pressure deh. Kalau ngomong yang jelek-jelek. Iya, Mama Hani. Kalau menurut aku persahabatan antara Aurora, Hani sama Kit itu sebenarnya persahabatan yang aku pengen banget punya itu di real life, karena aku ngerasa hubungan antara Aurora, Hani sama Kit itu nggak cuma saling support tapi juga saling ngasih tahu kalau misalnya mereka sebenarnya nggak setuju sama yang Aurora lakukan, dan mungkin begitu pula sebaliknya. Oke, tepuk tangan untuk Sheila Nera. Nanti kita ngobrolin dengan teman-teman dari media yang sudah hadir. Kita ke Rahel Amanda, ya kita pengen ke Rahel di awal-awal nih, apalagi pada saat adegan di restoran tadi ya, teman-teman media juga sudah melihat dan menyaksikan. Ini kan Awan jadi kayak judgmental banget sih anaknya gitu ya. Jadi ada, kok Awan gini sih gitu. Sebenarnya apa sih yang dipelajari oleh Awan di Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang ini? Hel, silakan. Benar. Barusan Awan belajar nyebrang di film ini. Bisa nyebrang kan? Iya, dilihatin sama pas angkasa ternyata. Iya, terus apa ya? Mungkin Awan kayaknya ya dia belajar setelah mungkin di film NKCTHI dia banyak melalui berbagai hal dan kejadian gitu, dia jadi lebih udah mulai punya pendirian kali ya gitu. Kalau di awal kan mungkin dia masih oke deh, orang tuanya mau nganterin ngikut segalanya. Nah sekarang dia udah punya prinsip, udah punya pandangan sendiri ya, jadinya mungkin dia juga jadi lebih berani gitu untuk nge-confront kakaknya gitu. Tapi di saat yang sama bukan dia cuma hanya berani konfront, tapi ya mungkin bisa tadi teman-teman media juga udah lihat gitu bahwa di sini mungkin Awan juga yang menjadi salah satu orang yang paling sadar duluan gitu tentang oh ya udah deh, ternyata memang kakak gue punya pandangan yang beda daripada apa yang gue dan mas gue lihat gitu, dan ya udah nggak apa-apa, pilihan orang beda aja gitu. Jadi lebih galak tapi juga jadi lebih dewasa. Nah, tapi ada satu dialog yang juga kita buat ya, dari segi persaudaraan kalian bertiga gitu ya. Ada perdebalan yang tadi dibilang sama Mas Angkasa, ya kan aku gak kenal orang, terus Awan bilang jangan-jangan kita yang gak saling kenal. Nah, ini Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang nih, melihat segi persaudaraan sih itu seperti apa sih sebenarnya? Ya gitu. Jangan gitu, kita banyak mikir lah, iya. Ya gitu. Jangan-jangan kita saudara kita sendiri. Iya. Ya bener sih, ya gitu, iya. Iya. Ya, dah. Gitu ya? Jangan bisa dijelasin lagi ya? Iya, udah pada nangkep lah, udah ngerti lah. Walaupun ya gitu. beda-beda gak apa-apa ya nangkep ya. Iya, gitu. Rahel Amanda, tepuk tangan untuk Rahel Amanda. Maka abang paling tua, abang Angkasa, Serio Dewanto. Halo. Mas Rio Dewanto, kita pengen nanya juga di sini. Nih, protektif banget sama adik-adiknya. Tadi ada kata-kata di sini juga faktornya yang bikin Angkasa kayak gitu apa? 2 kali loh, Aurora bilang, Awan juga bilang, kamu kok jadi kayak ayah sih gitu. Iya, mungkin karena di film ini nggak ada orang tua kita, hanya kami bertiga. Jadi kemudian sosok Angkasa secara nggak langsung dan secara tidak dia sadari dia menggantikan posisi ayahnya gitu, yang semuanya pengen dia kontrol dan pengen semua maunya dia, nggak memikirkan apa maunya Aurora gitu. Dan akhirnya ya itu keluarlah kalimat kayaknya kita emang nggak kenal Aurora ya. Dan tapi yang saya dapetin bahwa dan pulang ke Jakarta kita harus merubah aktenya Aurora karena dia jadi tamu di rumah. Iya, kamarnya jadi kamar tamu. Iya. Emang udah mau ngambil kamar aku gimana ya Mas? Loh kan saya nggak punya kamar, nggak ketemu. Iya. Tamu sekarang Wan. Iya, menarik. Tapi pandangan sebagai kakak pertama dari Mas Angkasa sendiri dan persaudaraan di Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, seperti apa pandangan sebagai anak pertama kan di sini? Seneng banget sih ngelihat adik-adikku ini udah tumbuh dewasa. Salah satunya Awan tetap karena dia pusat dunia. Jadi yang pertama saya sebut dia bisa nyebrang sendiri dan bahkan nyebrangnya sambil ngejar orang. Iya benar. Aurora kemudian punya pacar, meski
meskipun ada konflik ya kan, tapi setidaknya Aurora tumbuh lah, membuka diri gitu. Ya. Oke, tepuk tangan dong untuk Mas Rio Dewanto. Nanti kita ngobrol lagi dengan teman-teman media. Kita ke Ganindra Bimo sebagai Jam. Tadi ketampolnya berapa kali? Oke. Nggak berarti, tapi karakter Jam di sini kan digambarinnya kompleks banget ya. Nih, dan di sebelumnya juga mungkin boleh ceritain juga ke teman-teman media treatment yang diberikan oleh Mas Angga ke Mas Bimo kan beda untuk karakter Jam ini treatmentnya gitu pada saat di sana gitu. Nah itu gimana Mas bisa meranin apa ya, sekompleks itu gitu, kita ngerasain banget tadi tuh kompleks dan nyebelin ya, toksiknya. Treatmentnya beda tuh maksudnya karena gue biasanya gue merasa selama ini apa yang gue pernah pelajarin dan pernah gue lewatin itu metode yang gue yakinin benar. Tapi ternyata Mas Angga waktu itu sebelum syuting bilang boleh nggak kita approach-nya pakai metode yang lain, itu metode yang tanpa metode. Jadi jangan terlalu banyak berpikirin, jangan terlalu banyak di desain, jadinya ya here and now. Jadi mungkin itu sih yang ngebuat gue juga mainnya mungkin sama teman-teman di sini. jadi berasa gue dibully ya. Support deh. Support dong. Kalau dari ekor mata gue kayak nggak support. Di kehidupan nyata kebalik loh, biasa sama teman. Gitu ternyata. Ya mungkin itu sih, itu menurut gue itu salah. Tapi sebenarnya udah selesai duluan sih pertanyaan-pertanyaannya, jadi udah banyak diskusi sama Mas Angga, sama Sheila gitu. Dan kalau dilihat dari skripnya gitu kan ada kata-katanya Jam yang bilang dia tuh di bawah bayang-bayang bapaknya terus. Dan itu bisa mengidentifikasi kalau dia punya inner child issues gitu. Jadi selama hidupnya nggak pernah dapat apresiasi, nggak pernah dapat afirmasi dari ayahnya. Jadi cara pandang Jam buat dunia tuh berbeda. Masalahnya Jam belum selesai sama dirinya, dia pacaran sama Aurora gitu, jadi toksiknya tuh ke bawah. Nah tadi kalau pertanyaannya soal gimana sulitnya switch on off marah ke lovey dovey, sebenarnya yang paling susah bukan itu. Yang paling susah adalah scene baca buku, bro. Gue ada scene baca buku di taman, susah banget buat gue. Kenapa gitu? Karena gue biasa megang dumbbell. Balik, bukan balik. Gue pikir dia anak jenius gitu. Baca buku kebalik. Gak taunya emang salah. Lu baca buku 4 kali naik, bro. Mas Angga mungkin mau menambahkan tuh karakter Jam. Bimo tuh yang terakhir masuk. Dan di castingnya waktu pas kita lagi di London. Jadi Bimo tuh di casting pakai telepon, nggak pakai kamera. Jadi ini menarik ya mikirnya. Gue lagi di museum gitu, lagi di museum terus nggak boleh ngomong banyak sama keras-keras. Gue cuma bilang sama Bimo, mau dikasih. Pokoknya nanti lo ketemu sama Tersi, sama Sheila, direkam. Padahal gue nggak pernah lihat rekamannya sebenarnya. Sampai sekarang tuh ya. Terus gue cuma bilang, apapun yang lo tahu tentang acting, sepanjang lo berkarir jadi aktor, lupain. Udah itu aja, pokoknya dilupain. Gak ada yang bener gitu. Pokoknya ulang lagi dari awal gitu. Ulang lagi dari awal. Lo datang ke tempat itu kayak nggak tahu apa-apa, karena lo nggak akan tahu apa-apa juga karena nggak ada skripnya, Bu. Bener, jadi dia di casting nggak ada skripnya. Jadi nggak cuma ke script development yang punya experience baru, ke pemain juga treatment baru semua ya. Mas Angga, thank you Mas Angga. Tapi jujur ya, ini experience film terbaik gue selama hidup gue. Bukan dong. Dia tahu karena gue mau bikin film baru. Soalnya kemarin gue like fotonya di post di Instagram, gue nggak di komen, masa wah kayaknya lupa deh, jadi gue ngomong sekarang. Di notice, aman. Ya, kayaknya berhasil deh, kalau ini berhasil kayaknya. Jadi lo tau kan kenapa manipulatif? Kepake sampai sekarang. Oke, terima kasih Mas Bimo. Kita ke Jerome. Nah, Jerome ya. Tepuk tangan untuk Jerome juga dong. Sebagai Ikip yang so sweet banget. Ini ya, bahkan dari trailer juga udah banyak yang komen-komen nih, sweet banget apa segala macam. Mas sendiri ikut baper gak sih dengan peran yang ini? Dan sebenarnya gimana sih lihat ke Aurora nih, gimana gitu? Gimana coba Jerome boleh jelasin? Menurut lo sweet nggak? Lo udah nonton belum? Udah barusan. Baper nggak lo ngeliat? Gue aja baper. Kalau lo baper, gue juga baper. Tapi kacamata Kit itu sebenarnya seperti apa sih ke Aurora? Jadi kalau gue ngeliatnya ya, Kit itu dia kan sebenarnya dia pindah ke London itu dia punya impian.
Tapi sebenarnya dia punya impian menjadi aktor di London, tapi gagal. Nah, dan dia sudah menyadari itu bahwa dia sudah gagal meraih impiannya. Dan satu hari dia ketemu dengan seseorang yang masih mempunyai impian yang masih ingin diraih, which is Aurora. Nah, dan dari situ dia pengen banget melihat Aurora untuk meraih impiannya, kayak gitu. Makanya dia dengan sepenuh hati membantu Aurora, tapi tidak dengan cara menggurui, hanya dengan cara support. Karena dia tahu setiap orang masih punya jalannya sendiri. Tapi support se-sweet itu tuh friendly gesture atau ya, karena kan sambil ngasih makanan sambil gimana sih tadi Jer yang gini tuh di meja makan, gue nggak bisa se-inian lo sih, ini lo ngedip gitu, ya gitu tuh. Nah, gitu ngasih makan gitu kan nggak friendly gesture gitu, masa nggak yang dimainin oleh kid? Gue nggak tahu, orang bully itu suka gitu-gitu. Oke. Gue ikutin aja. Lagi dong. Terus memerankan Jerman campur Thailand yang ada di London, sulit nggak untuk lo menjadi blasteran? Berarti di sini full, berarti bukan orang Indonesia yang ada di sana. Secara culture juga nggak bisa sama Mahani juga sama Aurora. Terus gimana lo beradaptasi dengan peran ini? Menurut gue sangat sulit karena Kit itu kan dia setengah Thailand, setengah Jerman. Ya. Namun dia tumbuh besar di Jerman. Secara nggak langsung dia berarti orang Jerman. Tapi orang Jerman yang masih muda berarti bisa bahasa Inggris biasanya. Apalagi dia ingin menjadi aktor. Berarti dia bahasa Inggrisnya harus bagus, ya kan? Nah di situ gue mau mencari tahu kira-kira bahasa Inggris dengan aksen apa yang dia pakai gitu. Kalau terlalu Jerman kayaknya nggak mungkin, terlalu British juga nggak mungkin gitu. Tapi untungnya kita bersama-sama diskusi dengan Mas Angga, dengan Tersi, dengan pemain-pemain yang lain, dengan penulis juga, kayak kira-kira segimana fasihnya ya bahasa Inggris itu kayak gimana sih? Nah itu kesulitan. Tapi akhirnya ya nggak tahu, kayaknya oke nggak sih? Gimana teman-teman? Coba gini lagi katanya. Gimana Jerome? Jerome, beri tepuk tangan untuk Jerome. Thank you Jerome. Nanti kita orang dengan teman media. Kita ke Lutesha, Ute sebagai Hani. Kita pengen tanya juga, ternyata banyak layer atau banyak apa ya masalah juga karakter dari Hani ini. Tapi sebelum ke karakter Hani sendiri, tapi Hani melihat persahabatan antara Hani dan Aurora seperti apa tuh daripada saat di jalan yang jauh, jangan lupa pulang ini? Persahabatan antara Hani sama Aurora sih lebih kayak ke sisterhood sih, kayak saling support, nggak terlalu menggurui tapi kita support aja. Sama bisa dibilang mungkin karena perbedaan umur dan juga Hani tinggal di London sekitar 5 tahun, udah lebih lama daripada Aurora. Aku bisa nge-guide Aurora gitu, kayak how to survive in London gitu. Apalagi bisa dibilang Hani ini sosok kakaknya Aurora di London gitu. Jadi dia yang sosok kakaknya dia. Tapi kalau karakter Hani sendiri gimana sih? Karena kita tahu tuh, kalau saya sendiri ngeliatnya kayak ganti-ganti wig ini bukan sekedar buat fashion, ada yang disembunyikan gitu kayak. Oh berat banget kayaknya, padahal enggak kayak gitu. Ya kan gitu. Jadi gimana gitu artinya apa sih? Ada di question list. Oke, gimana sih lihat dari karakter ini? Jadi aku melihat karakter Hani ini sebagai seseorang yang pekerja keras. Dia ini memiliki 3 pekerjaan yang berbeda sekaligus serabutan. Dia jadi supplier di thrift store, dia menjadi hairdresser dan menjadi neni gitu. Dan bisa dibilang dia itu sudah cukup makan banyak asam dan garam di kehidupan. Jadi dia lebih santai gitu dalam menghadapi masalah gitu. Kalau misalnya ada jam datang tiba-tiba, dia kayak oh ya gue tahu how to handle this gitu. Jadi lebih dewasa sih bisa dibilang. Oke, sekali lagi teman-teman media boleh tepuk tangan dong untuk para guest dan juga filmmaker. Sekarang kita berikan kesempatan untuk teman-teman media. Ada teman-teman dari Visinema yang membantu kita. Ada di mana mikrofonnya? Boleh? Oh sudah ada di atas ya. Silakan. Ingin bertanya? Boleh? Silakan. Ya di sini. Apakah referensinya dari mana? Saya juga lihat di lobi depan juga seperti itu gitu. Thank you. Terima kasih Mas Ais. Silakan. Misalnya kalau Bung Ipang silakan. Ya ini nanti dilengkapin juga lah. Ya. Intinya sih sebenarnya kita pengen cerita tentang Aurora yang tumbuh
Dan basis Aurora yang tumbuh di film pertama itu kan Aurora yang tertutup dan sebagainya gitu. Salah satu challenge yang kita anggap paling possible, dan ini juga basis dari riset yang kita punya, bahwa hubungan sesama, relasi antar pasangan gitu sekarang tuh jadi sesuatu yang memang jadi lebih terbuka, karena orang tuh juga punya kesadaran terhadap yang namanya mental gitu, mental health apa dan sebagainya gitu. Itu jadi sesuatu yang signifikan hari ini gitu. Jadi orang tuh pengen punya hubungan yang sehat gitu. Gimana caranya punya hubungan yang sehat? Ya salah satunya adalah mengidentifikasi persoalan yang ada gitu. Ada mungkin juga gestur yang kalau teman-teman lihat di film, dan ini hal yang kemudian Angga lakukan gitu di dalam penyutradaraannya, bahwa di film tuh Sheila kalau Aurora kalau berdebat dengan James itu dia selalu menantang. Jadi dia selalu speak up sebenarnya. Positioningnya tuh selalu kemudian berusaha menghadapi masalah gitu. Jadi kalau misalnya payung besarnya adalah relationnya adalah toxic relationship, aku pikir sebagai proses development kita menjadikan itu starting point untuk melihat bagaimana proses Aurora berinteraksi dengan orang lain, orang di luar keluarganya, dan kemudian mengalami patahan itu sebenarnya. Itu hal yang bisa dijelasin. Silakan, Mas Angga boleh menambahkan. Buat saya sih sebenarnya ini lebih ke multiple layers ya, dalam arti ada isu tentang relationship di mana itu yang men-trigger, lalu kemudian ada isu soal trust antara kakak beradik ini, ada isu soal unconditional love bisa dipush sejauh apa oleh persahabatan tersebut. Ada isu soal self acceptance, ada isu soal orang merantau yang struggle dengan situasi ekonomi dan segala macam. Jadi ini multiple layers, dan saya waktu itu memang membayangkan Aurora kalau harus punya film sendiri, Aurora yang kayak yang Ipang bilang, Auroranya harus tumbuh berkembang. Kalau di film NKCTHI, Aurora terlihat pasif. Di sini kita pengen memperlihatkan apa sih proses tumbuh itu, salah satunya membuat Aurora jadi lebih aktif gitu. Dan tentunya apa sih permasalahan manusia yang paling sering kita hadapin, ya persoalan relasi, mau sama teman, mau sama pacar, atau sama orang tua gitu. Paling di situ aja, kan nggak mungkin kita punya masalah relationship sama binatang piaraan gitu kan. Jadi susah kayaknya kalau sama Bagong bermasalah gitu. Bagong itu gimana ya kan? Jadi ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita merangkum apa yang biasanya dihadapin oleh seseorang yang sebatang kara ada di negara lain, asing, terutama untuk manusia atau human condition, di mana Aurora ini baru pertama kali keluar dari zona nyamannya sebenarnya. Ini kan Aurora pertama kali lepas, dia terkukung di rumah. Bayangin aja di rumah, di film pertama kita lihat studionya dibikinin sama orang tuanya dalam rumah, ya. Segitu protektifnya gitu. Terus kemudian dia harus keluar menghadapi dunia yang baru, bukan cuma dunia yang baru, tapi segala sesuatu yang dia nggak pernah tahu gitu. Sampai akhirnya ya dia belajar juga mencintai dan sakit hati gitu. Oke, kalau pertanyaan kedua tadi perihal seninya ya. Kalau instalasi seninya sebenarnya kita memang dari film pertama kita kerjasama sama seniman beneran gitu, namanya Monica Hapsari. Jadi dari pameran pertamanya Aurora di film nanti kita cerita tentang hari ini juga itu karya-karya Monica Hapsari. Di sini juga Monica Hapsarinya yang membuat dan dia sampai terbang ke London duluan untuk ngumpulin tim untuk bikin instalasi sebesar itu, dan itu kompleks banget sebenarnya instalasi. Wah, oke, siap. Tepuk tangan dong. Saya lagi tuh jawaban juga Mas Ais, aman ya. Terima kasih. Selanjutnya silakan, boleh di depan, boleh silakan sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Berdiri Mas biar kelihatan Mas, sini Mas. Oke, cik. Selamat siang, sore. Saya Feraldi dari cnnindonesia.com. Pertanyaan buat Kak Sheila, main soal seni tadi, ada nggak sih referensi atau inspirasi Kak Sheila buat soal seniman atau karya seni populer buat memperkuat karakter Aurora di film ini? Dan
Dan tadi juga sempat banyak produksi karya ya, baik yang sendirian maupun sama Jem gitu. Nah itu proses diskusinya seperti apa? Apakah ikut terlibat atau full dari arahan Mas Angga bareng Kak Monica Hapsari tadi? Itu aja, terima kasih. Siap, terima kasih. Silakan Sheila. Sebenarnya kalau untuk karya seni semuanya baik yang dikerjakan sama Jem maupun yang pameran solo itu semuanya Kamonik yang ngerjain. Jadi untuk penguatan dari sisi seni aku lebih banyak diskusi sama Kamonik juga karena dia yang mengetahui, dia yang punya visi misi ini karyanya tentang apa yang mendasari kenapa dia bikin karya ini gitu. Jadi aku lebih banyak ngobrol dari situ dan bahkan sampai kalau nggak salah di film tuh ada adegan aku lagi bikin yang segitiga itu di pakai paint, itu juga Kamonik yang ngajarin pegang kuasnya harus seperti ini dan kenapa harus seperti itu kayak gitu. Jadi emang untuk semua karya seni dan inspirasi aku lebih banyak ngobrol sama Kamonik sih. Oke, kayak gitu ya. Siap. Terima kasih. Silakan satu lagi. Dari mana? Oke, silakan. Mas Jack, silakan Mas Jack. Berdiri Mas, biar kelihatan. Kelihatan. Oh, kelihatan ya. Kelihatan rambutnya. Rambutnya kelihatan. Saya Jack dari Media Indonesia. Mungkin ingin bertanya ke produser nih. Mungkin beberapa waktu ke depan udah ada sih rencananya Mas. Udah ada memang beberapa pameran karyanya Kamonik nanti mau ditampilin lah tanggal berapa gitu. Karyanya memang banyak, tapi itu kalau kita ngeliat tadi beberapa kita lihat ada di pameran pertamanya Jem, lalu Aurora ke galeri, itu tuh kita juga kerja sama sih sama seniman di sana gitu. Jadi yang pure dikerjain sama Kamonik sebenarnya yang bener-bener karyanya Jem sama Aurora gitu, dan itu emang udah ada rencana ke depan. Jadi tunggu aja pengumuman berita baik selanjutnya. Oke, siap. Tepuk tangan dong untuk produser kita. Makasih, thank you. Mas Angga, mungkin terakhir closing statement untuk teman-teman media yang hadir atau siapa boleh nih mewakili film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, silakan. Cecel, diwakili oleh Cecel. Cecel, titah langsung dari Mas Angga, Cel. Silakan. Ya pastinya sebelumnya berterima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Penonton pertama setelah kita, yang penyampai pesan pertama ke publik. Kita pastinya berharap pesan baik ini bisa diterima dengan baik dan bisa disampaikan dan bermanfaat untuk keseharian teman-teman semua, relasi dengan orang tuanya, kakak beradiknya. Aku pribadi setelah nonton itu aku juga berpikir, iya ya, sebenarnya aku kenal nggak ya keluargaku? Kita ada di satu ruang tapi sebenarnya kita saling kenal nggak sih? Kadang ya dengan karya Mas Angga, teman-teman semua, aku jadi mikir, iya sih, kita terlalu jauh ngelihat sesuatu yang kadang nggak terlihat tapi lupa apa yang ada di rumah. Jadi semoga pesan besar ini bisa dibawa pulang, bisa jadi hal baik di keseharian, dan tolong titip sampaikan pesan untuk teman-teman di luar tentang karya ini sudah rilis nanti tanggal 2 Februari. Bukan nangis, aus. Tadi Ais sudah mau ngambilin tisu, Ais. Bikin dramatik tapi nggak jadi aus. Jadi tolong sampaikan 2 Februari 2023 film ini sudah bisa disaksikan di seluruh Indonesia. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk filmnya. Sekarang kita berfoto. Boleh silakan berdiri, para pemain dan juga filmmaker boleh berdiri, dan juga boleh teman-teman di bangku di